Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih bertemu walaupun lagi-lagi dalam kondisi daring. Bosen ya daring ya, di rumah mulu bosen kan, pegang HP mulu bosen kan. Nah, marilah check in. Nah, barusan Bapak dapat info ternyata sepertinya ada pengunduran. Nih Bapak baca ya. Ada surat untuk orang tua kalian. Bentar sebelum mulai belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Sebentar jangan dulu dimatiin kameranya. Bapak mau screenshot dulu, silakan posisikan dulu ke wajahnya ke depan kamera. Senyumnya yang manis, senyumnya yang lebar, ditunjukin senyumnya. Nike, Naila belum on lagi. Nah, ditunjukin senyumnya. Jangan banget, senyum. Nah, 1, 2, bentar. Ada yang nutup matanya. 1, 2, 3. Terima kasih, silahkan boleh di-off-kan lagi. Bapak akan share screen. Di sini ada informasi, kalian boleh baca sambil kita baca. Assalamualaikum, segala puji bagi Allah. Kita berada dalam kesehatan. Nah, informasi mempertimbangkan proses perbaikan fasilitas asrama putra putri dan gedung sekolah. Kalau dilihat memang asrama itu sedikit lagi ya, masih dalam proses sedikit lagi yang masih memerlukan tambahan waktu, keamanan dan kenyamanan peserta didik pasca bencana. Termasuk hasil pertemuan bersama Dinas Pendidikan. Nah, tentang informasi pelaksanaan kegiatan demi kenyamanan. Nah, penyelesaian hingga Rabu. Tuh ya. Terus pembelajaran daring diperpanjang sampai Selasa 6 Desember. Jadi Selasa 6 Desember tuh masih daring. Ya, sekarang Jumat, terus Senin, Selasa 2 hari kemudian ya. 2 hari lagi masih daring. Check-in peserta dilaksanakan pada hari Kamis ya, 6 Desember. Bagi orang tua yang karena kesibukannya bisa mengantarkan pada hari kerja dan dapat mengantarkan pada Sabtu Minggu 10 dan 11 Desember. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan kembali mulai Jumat. Nah, jadi Jumat udah mulai masuk lagi KBM tatap muka di sekolah. Tanggal 12 sampai 13 Desember akan dilaksanakan 12 sampai 23 ya. Akan dilaksanakan rangkaian penilaian akhir semester PAS. Baik reguler maupun boarding. Reguler tadi Bapak lihat ternyata masih banyak yang belum PAS mata pelajarannya. Jadi nanti PAS-nya akan dilaksanakan sesi PAS di tanggal segini. Pembagian rapot 24 Desember 2022 sekaligus penjemputan satri untuk libur semester 1. Check-in kembali pada tanggal 8 Januari 2023 untuk memulai pembelajaran semester 2 tahun pelajaran 2002-2023. Kami menyampaikan permohonan maaf atas perubahan check-in. Nah, seperti itu ya. Jadi, informasinya, ingat catat. KBM sampai Selasa berarti Rabunya nggak ada KBM nih ya. Selasa 6 Desember. Terus hari Kamisnya check-in. Jumatnya udah mulai pembelajaran tatap muka di sekolah dan hari Senin ya 12 sampai 23 Desember akan dilaksanakan PAS di sekolah secara langsung. Seperti itu informasinya. Kalau misalnya kalian ada kendala apapun silakan nanti sampaikannya ke wali kelas ya, biar nanti wali kelas menyampaikan ke kepala sekolah. Seperti itu ya. Oke, Bapak akan masuk. Hari ini kita sedikit aja akan mereview kembali satu soal yang akan ada di PAS. Nah, Bapak akan review materi tentang bejana berhubungan. Nah, ini bejana berhubungan ya. Oke, slideshow-nya
Baik, udah muncul belum PPT-nya? Halo? Halo? Udah, Pak. Udah ya? Baik, kira-kira coba perhatikan dulu nih. Which thing will be full first? Kira-kira menurut kalian, tangki mana yang akan penuh pertama kali? Nomor 3. Nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena pas ketiga keempatnya salurannya rada naik. Jadi yang pasti penuh nomor 3. Nah, dari 3 ke 4 salurannya rada naik. Kalau 1 nggak mungkin penuh duluan, karena ada lubang di sini, betul ya? Nah, 2 kenapa nggak akan penuh? Ada lubang juga di sini nih di dasar. 3 ada lubang di dasar, tapi untuk menuju ke 4-nya agak naik, betul. Ini adalah konsep bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan tuh si saluran ini akan penuh kalau ininya juga naik ya. Jadi kalau di sebelah sini naik, ini juga akan naik nih saluran. Sampai yang ketiga dulu penuh, baru 4 naik. Gitu ya. Nah, yang bejana berhubungan kayak gini nih kurang lebih ya. Ini diisi barengan tuh. Ini namanya bejana berhubungan. Kalau zat cairnya sama. Sebenarnya sudah, tapi Bapak akan review lagi. Ini rumusnya juga sudah ya, sudah pernah dibahas, latihan soalnya sudah, tapi Bapak akan review lagi dan latih lagi karena tanpa diasah kita nggak akan bisa ya. Di konsep bejana berhubungan, kalau ada dua zat ya, ada dua zat yang dimasukin ke dalam sebuah pipa atau sebuah selang ya, sebuah saluran, maka akan muncul perbedaan ketinggian. Kalau tadi kan kalau zatnya sama, tingginya sama nih. Kalau zatnya sama. Tapi kalau zatnya berbeda, itu tingginya berbeda, ini akan berbeda. Nah, berdasarkan konsep bejana berhubungan, di titik yang sama, ya, di titik yang sama, tekanan hidrostatisnya sama. pH itu adalah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis di titik ini, ya, akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik ini. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis rumusnya adalah Rho, ini dibacanya Rho, ingat ya. Rho adalah massa jenis, kemudian G adalah gravitasi. Kalian boleh on-kan mic-nya kalau kita sambil inilah interaksi. Kemudian H1 di sini adalah ketinggian dari zat cair di permukaan pertama nih. Ketinggian di sini. Nah, di sini juga ada Rho, ini Rho 2 ya, Rho 2. Kalau ini Rho 1. Rho itu massa jenis yang pertama nih, massa jenis zat pertama. Ini Rho 2, duanya lupa nggak ketulis. Massa jenis zat cair kedua. Kemudian G gravitasi dan H2 adalah ketinggian dari permukaan yang kedua. Ya, ini keterangannya ada di sini. Kalian bisa screenshot atau lihat catatan kembali. Kalau yang lupa nggak bawa catatan boleh di screenshot ini ya. Nih, Bapak kasih contoh soalnya nih. Misal di sini sebuah pipa U berisi cairan 1 dan cairan 2. Seperti pada gambar. Jika massa jenis cairan 2 adalah 80, nih massa jenis cairan 2 itu yang ini ya. Ini cairan 2, Rho 2. Dan tinggi cairan 2 adalah 4 cm, tinggi cairan 2 yang ini ya. Kemudian tinggi cairan 1 adalah 2 cm, ini tinggi cairan 1. Maka berapakah besar massa jenis zat cair pada cairan pertama? Oke. Biasakan diketahui dulu. Diketahui Rho 2-nya 80 gram cm kubik. H2-nya 4 cm, H1-nya 2 cm. Khusus untuk soal ini, khusus untuk soal tentang bejana berhubungan tidak perlu dikonversi ke mana-mana. Cukup kita kerjakan dalam satuan sentimeter. Ya, jadi nggak usah dikonversi ke meter, nggak usah dikonversi ke kilogram. Yang ditanyakan di sini adalah Rho 1. Ya, berapa besar Rho 1-nya? Nah, dari persamaan yang tadi yang sebelumnya nih Bapak balik lagi ke sini. Nah, ini kan persamaannya ini, kemudian G-nya dicoret hingga hasilnya ini nih. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Kita balik lagi ke sini. Nah, untuk mencari Rho 1, maka persamaannya di sini Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2, massa jenis zat cair yang kedua, dikali H2. Ya. Yang dicari di sini adalah Rho 1. Ini yang dicarinya nih. Nah, untuk mencari ini, maka H1-nya kita pindah ruas. Ingat, pindah ruas. Kalau asalnya kali, pindah jadi bagi. Jadi H1-nya pindah ke sini jadi bagi. Jadi ke bawah. Set. Nah, jadi persamaannya kayak gini nih. Kebayang ya?
Karena kita mencari row 1, H1-nya pindahin ke bawah. Set, jadi kayak gini. Baru setelah gini kita masukin angkanya. Row 2-nya adalah 80. H2-nya adalah 4. H1-nya adalah 2. Ada yang bisa dibagi dulu nggak? Ada yang bisa dibagi nggak? Coba lihat angkanya. Mau dikali langsung sebenarnya juga bisa sih. Cuma Bapak coret dulu nih, lihat. 4 kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 2. 2 dikali 80, 160. Jadi inilah besar massa jenis zat cair yang pertama. Nah, ini ya review sedikit tentang soal bejana berhubungan karena kemarin kayaknya belum sematang ini soalnya. Nah, sebagai latihannya, Bapak udah siapin satu soal aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, kalau tidak ada, ini boleh di screenshot atau nanti juga rekamannya akan Bapak share ya. Seperti kemarin, kalau yang ketinggalan. Ini tugasnya. Nah, ini tugasnya. Pipa U cairan 1 dan 2 seperti ini. Kenapa ada tugas? Ini untuk memperbaiki nilai PAS. Jangan-jangan nanti nilai PAS-nya kecil, dinilai tugas kebantu. Jadi rajin-rajinlah mengerjakan tugas. Oke. Nih, pakai nomor absen kalian. Nanti akan Bapak share nomor absen kalian. Jadi di sini massa jenis zat cair yang kedua 30. Ini sama banget dengan yang ini sebenarnya. Cuma angkanya doang yang beda tuh. Sama kan? Massa jenis zat cairnya 30. Tinggi cairan keduanya sesuai nomor absen kalian. Ya, nomor absen kalian berapa? Ini sesuai. Kemudian tinggi cairan kesatunya, ini H1-nya adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah besar massa jenis zat cair yang pertama. Sama persis kayak gini, hanya bedanya H2-nya itu sesuai nomor absen kalian. Jadi akan beda-beda jawabannya. Nggak akan ada yang sama. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, Bapak akan tutup